Salam sejahtera dan salam damai dalam Kristus. Saya ucapkan kepada kita semua. Apa kabar kamu semua? Kabar baik. Syukur. Puji Tuhan sebab kita sekali lagi dapat berkumpul bersama-sama di program Wacana Firman musim 2 ini, di mana kita menghabiskan banyak masa kita untuk membincangkan perkara-perkara menarik yang terdapat di dalam Alkitab. Dan pada hari ini kita juga akan membincangkan satu topik yang cukup menarik dan cukup dalam untuk dikupas. Dan saya beri topik ini namanya ketuhanan Yesus. Ketuhanan Yesus. Sebelum kita mulai, saya ingin menjemput kita semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap rasa syukur dan puji kepadamu karena kami berkesempatan untuk berbincang bersama-sama topik yang sangat menarik ini. Oleh itu kami memohon Roh Kudus-Mu berserta kami dan memimpin kami ya Bapa di dalam perbincangan kami ini. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami semua. Amin. Amin. Seperti yang saya sudah katakan tadi, topik kita adalah ketuhanan Yesus. Mengapa kita perlu berbincang mengenai ketuhanan Yesus? Karena ramai orang masih menyangka, ramai orang yang hidup di dunia ini masih menyangka bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Kenapa Yesus itu bukan Tuhan? Sebab mereka katakan Yesus tidak pernah mengaku di dalam Alkitab yang dia ini adalah Tuhan dan dia meminta orang untuk menyembahnya. Jadi disebabkan Yesus tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan, maka Yesus itu bukan Tuhan. Jadi ini adalah satu topik yang sedikit sebanyak mengancam juga kita punya pegangan, kita punya kepercayaan di dalam Kristen. Untuk itulah kita akan mengupas topik ini pada hari ini. Kita ingin mengetahui adakah Yesus itu Tuhan? Karena dia tidak pernah mengklaim ataupun mengaku. Jadi adakah Yesus itu Tuhan ataupun tidak? Untuk itu kita akan melihat beberapa ayat Alkitab di dalam buku Yohanes lah terutamanya. Kenapa saya memilih buku Yohanes? Karena buku Yohanes merupakan buku yang sangat istimewa di dalam menerangkan the divinity of Christ. Jadi sedikit sebanyak kita punya ayat Alkitab yang akan kita bincangkan pada hari ini bukan berdasarkan Synoptic Gospel, tetapi berdasarkan the Gospel of John. Saya ingin kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga 3 dan juga 14. Jadi saya akan baca ayat ini terlebih dahulu ya. Saya baca di sini. Yohanes 1 ayat 1 hingga 3 dan ayat 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Melihat kepada ayat ini, saya kira ini adalah satu teologi yang agak berat karena ada macam sesuatu yang kita perlu pikirkan mengenai firman ini. Siapa firman ini sebenarnya? Jadi bagaimana kita mau memahami ini ayat ini, Pastor Gerard?
Yohanes merupakan satu-satunya penulis di dalam Alkitab yang menggunakan perkataan logos ataupun ditranslate di sini sebagai firman untuk merujuk kepada kepribadian Yesus itu. Dia merujuk kepada Yesus. Jadi apabila Yohanes penulis ini ataupun Rasul Yohanes dalam Yohanes 1 ayat 1 hingga 18 sebenarnya ini dipanggil prolog dalam Injil Yohanes, menggunakan firman, dia merujuk kepada Yesus. Sebab kita sudah juga membaca tadi dalam ayat 14 itu, firman itu menjadi manusia, merujuk kepada apa yang kita panggil penjelmaan Yesus sebagai manusia. Tuhan itu sebagai manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Kalau kita lihat ayat 1, 2, dan 3, dan sebenarnya banyak lagi ayat lain di sini yang menyokong mengenai ketuhanan Yesus ini di sini. Mari kita lihat sedikit sebanyak apa yang dikatakan dalam 3 ayat yang pertama ini. Ungkapan yang pertama disebut di sini, pada mulanya adalah firman. Perkataan pada mulanya itu kalau kita bandingkan di dalam Alkitab, di mana itu dalam Perjanjian Lama? Kejadian 1. Kejadian 1 ayat 1. Di sana kita melihat pada mulanya, tapi dalam Kejadian 1 ayat 1 itu Allah menjadikan langit dan bumi. Pada saat penciptaan perkataan pada mulanya itu disebut, tetapi dalam buku Yohanes, Yohanes sengaja menggunakan perkataan pada mulanya untuk membawa pikiran kita langsung kepada penciptaan. Yang dipanggil echo ataupun allusion, rujukan ataupun imbauan ataupun echo lah. Pada mulanya adalah firman. Tetapi apabila kita melihat selanjutnya, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia membawa kita langsung lebih awal daripada saat penciptaan. Pada mulanya Allah menciptakan, tetapi di sini pada mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama dengan Allah. Lama sebelum pun penciptaan dimulakan, firman itu sudah ada. Dan dia katakan, siapa firman ini? Firman itu bersama-sama dengan Allah, kewujudan dia. Dia bersama-sama dengan Allah, dan dia katakan firman itu adalah Allah. Nah, sekarang kita melihat firman Allah distinct. Ada dua bezanya, ada beza individu ataupun personhood di sini. Alright, ada distinction dia di sana. Tetapi bagian yang kedua dalam ungkapan itu, firman itu adalah Allah, seakan-akan mereka satu. Ya, so dua, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah, dua ataupun satu. Kedua-duanya ini benar, sebab ada distinction, firman itu bersama-sama dengan Allah, ada distinction dia. Dan firman itu adalah Allah. Yang menarik sini, apabila kita membaca ataupun melihat kepada bahasa asal dia, firman itu mempunyai hologos, dia mempunyai artikel. Merujuk kepada ini dia firman yang sama, firman yang disebut tadi. Tapi bila dia menyentuh mengenai Allah di sini, dia tidak ada artikel, kan? Maksud dia distinct, but disebabkan bagaimana perkataan Allah itu digunakan di sini, dia mengatakan bahwa they have equal essence, equality, dalam mereka punya quality. Persamaan dalam quality dia, yaitu quality sebagai Allah. Distinct, dapat sebagai Allah. So di sini, sekarang kita ada dua personhood di sini yang mempunyai quality kealahan yang sama. Firman itu dan juga Allah. Dan kalau kita lihat dalam teologi Yohanes, Allah itu merujuk kepada Bapa. Dia berulang kali mengatakan Bapa, Bapa, dan Bapa telah mengutus dia dan sebagainya. Jadi kita lihat pada saat penciptaan di sana, dia bersama-sama dengan Allah dalam penciptaan, ataupun dialah yang agen utama dalam penciptaan itu. Allah menciptakan langit dan bumi. Dia agen utama dalam penciptaan tersebut. Sebab apabila kamu lihat ayat yang kedua itu, dia bersama-sama dengan Allah, tetapi yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala
yang telah dijadikan. Jadi apapun yang kita lihat di dunia ini dijadikan ataupun diciptakan oleh main agent of creation. Okay? Dan sebenarnya dialah juga pencipta itu. Kalau kita lihat secara logik, walaupun dia katakan dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi, dialah yang menciptakan. Tapi perkataan di sini juga mengatakan bahwa bukan saja dia menciptakan bumi yang pertama itu, tetapi dia juga adalah pencipta dan yang memelihara apapun ciptaan yang kamu lihat pada hari ini. Ada perkataan tertentu yang sebenarnya kita tidak nampak dalam translation ini, tetapi kalau dalam bahasa Yunaninya kita boleh melihat bahwa perkataan yang digunakan itu yang satu dia merujuk kepada penciptaan awal itu, yang perkataan yang satu lagi itu dalam bahasa Yunani ginomai, ya, merujuk kepada apa yang sudah ada itu adalah ciptaan dia dan dipelihara oleh Tuhan juga. Jadi sana kamu melihat bagaimana penciptaan dan pemeliharaan itu dilakukan oleh Tuhan. Dan di sini tidak ada entiti mana-mana, person yang mana-mana yang boleh lakukan ini kecuali Tuhan. Yang mencipta sahaja yang boleh memelihara, yang tahu bagaimana untuk memelihara dia. Satu-satu ciptaan itu. Sama juga lah kalau pada hari ini kan, kalau satu kereta yang sangat unik itu, pencipta kereta itu saja yang tahu secara secara expert dia untuk maintain ataupun memelihara kereta tersebut. Hanya Tuhan yang boleh. Dan di sini firman itu dalam ayat 14 dia menjadi manusia merujuk kepada Yesus. Dan firman yang ada kita sebut dalam ayat 1, 2, dan 3 itu adalah Yesus sendiri di sana. Tapi kita lihat ayat 14 juga. Dia diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, perkataan anak tunggal ini harus kita lihat dalam konteks kemesiasan Yesus. Okay? Bukan diperanakan seperti mana seorang manusia diperanakan, tetapi satu ungkapan ataupun satu gelaran, title yang merujuk kepada kemesiasan Yesus ini di sini. Ada satu yang menarik di sini. Ayat 14. Diam di antara kita. Firman itu diam di antara kita. Nah, perkataan diam itu di sini merujuk kepada satu istilah ataupun ungkapan yang dikatakan oleh Allah ketika dia menyuruh Musa membina Ka'bah selepas mereka keluar daripada Mesir dahulu. Betul. Let them make me a sanctuary, Ka'bah, so that I may dwell among them. Okay? Perkataan itu, dwell, tinggal bersama-sama dengan mereka itu, Tuhan katakan dia mau tinggal bersama-sama dengan mereka. Tuhan yang katakan ini. Tapi di sini ayat 14 mengatakan firman itu diam. Perkataan yang sama merujuk kepada apa yang ada di sana. Maka firman itu kita boleh melihat bahwa Tuhan sekarang tinggal bersama-sama dengan manusia dalam bentuk jelmaan ataupun sebagai manusia. Dan saya gunakan perkataan jelmaan. Perkataan dalam theological word dia itu adalah incarnation. Dunia ini. Tapi ada satu lagi tambahan ayat di sini, ayat 18. Sebab ini sangat-sangat penting juga bagi memahaminya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah. Nah, kita sudah melihat firman itu adalah anak tunggal Allah, tetapi tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan Bapa itu. Dan kita lihat seterusnya di dalam buku Yohanes, dia yang menyatakan Bapa. Tapi nanti kita melihat juga mengenai dia ini, ya, dia kesatuan dia dengan Bapa dan sebagainya. Tetapi di sini kita melihat dia sahaja, sebab dia mempunyai quality yang sama dengan Bapa. Terima kasih Pak Sejaran kerana telah memberikan satu kupasan yang saya kira sangat jelas untuk kita memahami pasal Yohanes yang sangat menarik ini, yaitu pasal pertama Yohanes ini. Dia memulakan Injilnya dengan memberitahu kita asal-usul firman itu.
daripada ayat 1 hingga 2 kita mengetahui firman itu dari mana? Sejak sebelum penciptaan, dan firman itu juga terlibat di dalam penciptaan. Segala sesuatu itu dijadikan oleh Dia. Kita boleh melihat itu di sana, dan firman itu incarnate atau reincarnation kan Pastor? Incarnation menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan kita. Dan tidak lain tidak bukan, Yohanes maksudkan firman ini adalah Yesus sendiri. Jadi dari sini kita sudah boleh melihat atribut Yesus. Boleh melibatkan diri di dalam penciptaan. Maksudnya Yesus ini bukan ciptaan. Iya, dia punya atribut yang boleh kita fikirkan. Dia adalah pre-existent, prawujud sebelum penciptaan. Kemudian kita juga melihat dia sebagai eternal, kekal, seorang pencipta, dan antaranya lah yang kita panggil sebagai atribut ya. Jadi tidak lain, jadi atribut yang kita lihat ini adalah atribut yang sering kita kaitkan dengan Tuhan. Dan atribut yang sering kita kaitkan dengan Tuhan ini, seperti kekal dan pencipta ini, adalah atribut yang sama dimiliki oleh Yesus daripada mana yang kita lihat di dalam Yohanes 1 ini. Jadi kita ada lagi satu ayat yang kita boleh baca di dalam Yohanes 8 ayat 58. Ayat ini juga cukup menarik. Yohanes 8 ayat 58 mengatakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Sedikit sebanyak mempunyai perkaitan dia dengan prawujud yang kita telah lihat di dalam Yohanes 1 tadi. Dan kita melihat di Yohanes 8 ayat 58 ini, Yesus mengatakan sesuatu yang sedikit sebanyak dia mengklaim tentang dia memang prawujud. Jadi apa yang kita boleh paham lagi daripada ayat ini? Iya, jadi apa yang saya boleh paham adalah kalau kita baca balik ya. Kita baca balik, dia mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ya, apa yang ingin disampaikan di sana bahwa ada, saya boleh nampak kontras di sana dengan Abraham. Abraham itu seseorang yang jadi ya, came into being. Maksudnya apa yang Dr. Jirat sudah kata tadi, ginomai itu, ya, kena translate sebagai was, ya, sebagai came into being. Tetapi Yesus di sini mengatakan tentang dirinya sebagai self-existed one. Maksudnya dia sendiri yang dia, saya mau cakapnya, wujud dia, kewujudan dia itu adalah self-existent. Ya, sebab dia adalah yang kita katakan tadi Tuhan. Dia tidak diciptakan, dia adalah seorang yang prawujud, ya, pre-existence, dan ini menandakan bahwa Kristus itu mempunyai divinity dia. Divinity Kristus yaitu dia seorang yang telah wujud sebelum lagi Abraham itu ada. Walaupun Abraham itu seseorang yang dijadikan, ya, satu kontras. Jadi Kristus juga bukan hanya seorang yang wujud sebelum kelahiran Abraham, tetapi dia juga exist yang kita katakan eternally. Seseorang yang exist eternally, sebab tiada beginning ya. Kristus itu tiada beginning. Dialah beginning and the end. Dialah beginning and the end, dan itu adalah satu connotation di mana Yesus itu adalah seorang yang eternal, seorang yang abadi. So ini I am di sini. Ya, kalau kita baca ini, akulah, ya. Di sana implies a continuous existence. Maksudnya itu kewujudan Yesus itu berterusan. Sesuatu yang abadi, sesuatu yang tidak berhenti. Dan itu adalah sesuatu yang berterusan. Jadi I am di sini juga adalah satu title kepada Yahweh. Wah, kalau kita baca ini mempelajari tentang kristologi Yesus, kita mempelajari bahwa deity dia itu terdapat juga di dalam divine name dia. Maksudnya dia adalah seorang yang divine daripada nama dia sendiri, ya. I am di sana itu adalah title kepada
Yahweh di dalam, kalau kita baca dalam Keluaran 3 ayat 14. Dan kalau kita baca selanjutnya bahwa Yesus klaim diri dia itu. Maksudnya secara langsung tidak langsung Yesus ingin mengatakan bahwa dia adalah satu dengan Bapa dia. Dia adalah satu dengan Bapa dia. Maksudnya sementara Yesus mengatakan itu, pada waktu itu orang Farisi, orang-orang yang mendengar pada waktu itu understood bahwa apabila Yesus klaim I am itu, yang mana kena kasih reveal di burning bush, bagi orang Yesus itu adalah melakukan sesuatu yang blasphemy. Dan apabila Yesus mengatakan itu, mereka mengatakan di ayat yang ke-59, pasal yang ke-8, bahwa mereka ingin mengumban Yesus dengan batu. Dan ini adalah sesuatu yang menyedihkan. Tetapi mari kita lihat di dalam pasal yang ke-8 juga, di dalam ayat yang ke-23. Di sini ada yang mengatakan bahwa but he continued, you are from below, I am from above. You are of this world and I am not of this world. Di sini ada teologi yang Pastor Gerard share bahwa adalah satu teologi yang from above and from below. Dan ini menandakan bahwa Yesus itu berbeza. Dan kalau kita baca di dalam ayat yang ke-24, I told you that you will die in your sins. If you do not believe that I am He, you will indeed die in your sins. Maksudnya di sini ada satu keseriusan, ya, sesuatu yang serius untuk mengatakan bahwa kalau kita di luar Kristus itu dan kita di dalam sin itu, kita boleh mati di dalam sin kita sendiri. Sebab kita tidak bersatu dengan Kristus, yang mana adalah cahaya yang mana boleh menghapus dosa kita itu dan menerangi kegelapan kehidupan kita yang gelap. Ya, jadi maksudnya sangat bahaya kalau kita tidak mempunyai pemahaman bahwa Kristus itu adalah Tuhan yang datang daripada Bapa, dan kalau kita tidak terima itu sesuatu yang bahaya. Seolah-olah kita hanya mengharapkan ataupun kita hanya lean kepada diri kita sendiri. Satu cabaran yang sangat besar. Tetapi kalau kita baca seterusnya lagi, who are you? Kata mereka, they ask. Just what I have been telling you from the beginning. Yesus mengatakan, I have much to say in judgment of you, but he who sent me is trustworthy, and what I have heard from him I tell the world. Tetapi mereka tidak memahami di sini. Tapi di sini Yesus mengatakan, when you have lifted up the Son of Man, then you will know that I am He, and that I do nothing on my own but speak just what the Father has taught me. Kalau kita baca di mana ayat yang Dr. Gerard sudah petik tadi, di dalam ayat yang ke-18 itu pasal pertama, di sana ada mengatakan bahwa Yesus itu datang daripada Bapa dia. Dan apa yang Yesus katakan di sini, I am ini, walaupun bagi mereka adalah satu blasphemy, tetapi apa yang Yesus ingin perkatakan adalah bahwa yang dia katakan itu datang daripada Bapa dia sendiri. Ada satu quality yang Dr. Gerard mention bahwa satu quality yang sama dengan Bapa dia. Maksudnya God-like quality. Maksudnya secara langsung tidak langsung Yesus itu adalah equal with the Father. Dia sebenarnya seseorang yang sudah berada sejak eternity. Dan dia adalah satu dengan Bapanya, dan maksudnya secara langsung tidak langsung lagi dia setaraf dengan Bapa dia. So sangat bahaya pada waktu ini orang tidak memahami, mungkin disebabkan backgroundnya, tradition, beliefs, ya. Tapi apa yang saya boleh katakan adalah divinity Yesus itu di sini sangat kuat, sangat kuat, dan kita boleh lihat daripada konteks ayat ini juga. Terima kasih karena sekali lagi mengupas Yohanes pasal 8 ini dengan begitu baik, di mana kita boleh mempelajari bahwa secara tidak langsung di dalam pasal ini Yesus klaim dia punya divinity apabila dia mengatakan sebelum Abraham
sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Bukan bermaksud yang dia lahir dia lahir ke dunia ini sebelum si Abraham, pada zaman Nuh mengkali, bukan begitu. Tetapi ini adalah satu proclamation bahwa dia ini self-existence. Bila self-existence ini hanya attribute untuk Tuhan. Dan Yesus klaim divinity secara tidak langsung daripada ayat ini. Bagaimana pula kalau kita melihat di dalam Yohanes 10 ayat 30, satu lagi ayat yang saya kira agak menarik juga untuk kita bincangkan mengenai topik ini. Saya baca ayat ini ya. Yohanes 10 ayat 30, pendek dia bilang, aku dan Bapa adalah satu. Dalam Yohanes 10 ayat yang ke-30 ini, satu ayat yang sangat pendek saja kita boleh melihat ketuhanan Tuhan Yesus di sana. Ini adalah satu statement yang sangat penting yang menunjukkan mengenai ketuhanan Yesus itu sendiri dan juga nature ketuhanan itu. Kalau kita lihat ya, kalau kita kaji betul-betul perkataan itu one, ya, kalau dalam bahasa Inggris I and the Father are one. Kita melihat bahwa one is a neuter in gender. Dia bukan maskulin. Dan Bapa dan anak itu not personally one, tetapi essentially. Kita juga dapat melihat bahwa di dalam perkataan in the sentence I and the Father are one, dan perkataan one itu adalah neuter, dan itu membawa maksud one essence. Pastor Gerard juga sudah menyentuh dan Ekswati sudah menyentuh sebentar tadi mengenai ini, dan saya sangat tertarik mengenai statement di dalam ayat ini bahwa di dalam perjanjian baru juga dia merujuk banyak hal mengenai ketuhanan yang saya lihat sebagai itu adalah sebagai satu yang mengesahkan bahwa Kristus adalah Tuhan. Ada banyak. Kalau kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 1, 8 enggak Yohanes 1 ayat 1 ataupun ayat 18, Yohanes 20 ayat 28, Ibrani juga ada. Dilihat di sana. Dan 2 Petrus ayat 1 juga ada di sana. Dan kita melihat bahwa Yohanes dia bukan hanya mengajar kewujudan Kristus sebagai Tuhan. Dia bukan hanya mengajar Kristus ataupun kewujudan Kristus sebagai Tuhan, tetapi dia menyatakan dengan cara yang mutlak bahwa Tuhan itu, Yesus itu adalah Tuhan, benar-benar Tuhan. Sebab kalau kita lihat di sini, aku dan Bapa adalah satu. Dan kita juga melihat mereka ataupun Yohanes ini meletakkan, memberikan ciri-ciri ilahi yang dikaitkan dengan keabadian. Siapa lagi yang abadi? Ya. Selain daripada Tuhan. Ya. Dan kita juga melihat bahwa kehidupan yang ada pada Yesus itu juga, ketika dia di dalam dunia kita boleh lihat dalam Yohanes 1 ayat 4, 14 ayat 6, dan juga kuasa ilahi itu sendiri. Kuasa keilahian untuk mencipta. Dan ada pengenalan tentang surat kepada orang Ibrani yang menyatakan bahwa anak itu, Yesus itu sendiri, yang mana mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan menyandang sifat Tuhan itu sendiri. Kita boleh lihat di dalam Ibrani 1 ayat 3. Dan Paulus menggambarkan Kristus sebagai rupa dalam Tuhan. Sangat menarik dalam Filipi 2 ayat 6. Dan Ekswati juga, sahabat Ekswati, menyentuh mengenai I am tadi. Dan saya ingin tambah sedikit saja, bukan memodified. Saya ingin tambah sedikit. I am ataupun statement I am itu nampaknya adalah cara lain Kristus untuk menunjukkan sifat keilahian dia, sifat ketuhanan dia. Itu salah satu cara dia menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan sendiri. Dan dengan menuntut untuk dirinya sebutan I am, dia menggunakan nama yang sama seperti yang kita lihat dalam perjanjian lama, ada nama Yahweh. Ya, Ekswati juga sudah sentuh hal ini. Dan kita juga melihat apa yang dia nyatakan mengenai nama Yahweh itu sebagai satu pribadinya sendiri. Sangat menarik. I am di dalam Keluaran 3 ayat
14 itu kita boleh lihat di sana. Dan penggunaan ini berlaku untuk penyataan yang menggariskan sifat-sifat ilahi seperti maha kuasa. Jadi bila kita mempersoalkan apakah Yesus itu adalah Tuhan ataupun bukan, dan rujukan-rujukan yang sudah diberikan kepada kita di dalam Alkitab adalah sangat macam, apalagi bukti yang kita mau lihat yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kita boleh melihat the deity of God di dalam bukti-bukti yang sudah disertakan tadi. Dan kita juga lihat bahwa Alkitab Perjanjian Baru, dia menegaskan keilahian, ketuhanan Kristus dengan mengenal pasti dia dengan Yahweh di Perjanjian Lama. Even di Perjanjian Baru juga kasih mention ini, dia kasih tahu kita bagaimana Yesus mengaitkan diri dia dengan Yahweh di Perjanjian Lama. Sangat menarik. Dan banyak lagi sebenarnya yang kita boleh lihat mengenai apa yang Paulus juga dia meringkaskan tentang keilahian, ketuhanan Kristus. Bukan hanya Yohanes ya, Paulus juga meringkaskan tentang keilahian Kristus dengan menyatakan dengan jelas mengenai misteri penjelmaan Tuhan dalam Kristus. Kita boleh lihat dalam Kolose 2 ayat 9. Ada satu ayat yang mungkin kita boleh jadikan rujukan ya, Tuan Moderator, di dalam Yohanes 14 ayat 9 hingga 10. Menarik ayat ini. Dan kalau kita lihat, amati ayat ini, satu pertanyaan yang dikatakan di sini. Jesus said to him, "Have I been with you so long and yet you have not known me, Philip?" Sudah lama kamu sama-sama dengan saya, tapi kamu masih tidak melihat siapa saya. Kamu masih tidak mengenal saya. Dan pertanyaan ini striking kepada orang-orang yang zaman kita juga. Yang mana ada juga Kristen yang mempersoalkan, mempunyai teologi sendiri yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Ini satu statement yang sangat striking sebenarnya yang ditanyakan kepada Philip pada waktu itu, bahwa walaupun kita klaim bahwa kita bersama-sama dengan Yesus, menyembah Yesus, tetapi masih lagi tidak mengenal siapa dia. Dan inilah yang kita boleh lihat bahwa satu pengakuan yang Yesus lihat, ataupun satu statement yang boleh kita lihat sebagai Yesus adalah Tuhan. He who has sent me has seen the Father. Siapa yang melihat aku, mengenal aku, dalam masa yang sama melihat Bapa. Dan kita sambung, so how can you say, show us the Father? Nah, situasinya pada waktu itu orang mengklaim apakah benar orang ini adalah Yesus. Dan Yesus menjawab, kalau kamu melihat aku, maksudnya sini saya melihat bahwa bukan hanya melihat daripada segi yang saya melihat kamu begitu saja, tetapi mengenal dia. Dengan mengenal Yesus, secara tidak langsung kita akan melihat Bapa di surga. Jadi itulah yang saya dapat kongsikan daripada soalan yang moderator sudah coba tanya sebentar tadi. Ya, terima kasih Pastor Perendi. Kalau saya macam kasih reverse lah di antara itu dua ayat kan, dia bilang di sini, Filipus tuh tanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Di dalam ini Yohanes 14 ayat 8 dan ayat 9 Yesus berkata, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Bagi Yesus ini adalah satu soalan yang macam kurang masuk akal pula. Kalau saya baca sepintas lalu, ini soalan kurang masuk akal apabila kita meminta tunjukkan Bapa itu kepada kami. Yes. Kenapa tidak masuk akal? Karena di dalam Yohanes 10 ayat 30 kita melihat penerangan Pastor Friendly sebentar tadi. Aku dan Bapa adalah satu. Dorang-dorang juga. Jadi kewujudan mereka sama, atribut mereka sama, atribut mencipta pun sama, kita boleh lihat. Dorang punya title the way they claim themselves kan, in the Old Testament juga dan juga di New Testament perkataan I am atau aku juga sama. Jadi susah kita mau cakap yang
Yesus ini bukan Tuhan, apabila melihat ayat ini, susah kita mau cakap yang Yesus ini bukan Tuhan. Itulah yang saya boleh lihat daripada ayat ini. Namun saya ada satu soalan ini. Kenapa kamu rasa-rasa Yesus tidak mengaku terlalu direct yang dia ini adalah Tuhan? Kenapa macam ada lebih kepada indirect cara dia klaim yang dia ini Tuhan pada masa ini? Saya terfikir kenapa Yesus tidak mengaku secara direct bahwa dia adalah Tuhan. Biasanya pernah juga kita mendengar di mana di dalam Alkitab ataupun di mana di dalam Injil yang Yesus mengatakan, "Aku adalah Tuhan, sembahlah aku." Tetapi pada masa yang sama, di mana dalam Alkitab yang Yesus katakan, "Aku bukan Tuhan, jangan sembah aku." Tidak ada juga. Jadi kalau Yesus tidak mengatakan sedemikian, "Aku bukan Tuhan," dan tidak ada bukti-bukti di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Ya. ada bukti-bukti yang mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Of course pada masa yang sama juga humanity dia kelihatan. Dan kita berpikir sudah semestinya apa yang kita kaji ini, kita menggunakan rasional kita dan logical thinking, apa yang kita panggil sanctified reasoning, untuk melihat bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa dia tidak secara langsung di sana mengatakan? Salah satu poin yang saya boleh katakan di sini, dan saya pikir kawan-kawan yang lain ini ada banyak poin ini barangkali untuk kita kongsikan bersama, adalah bahwa saya mau lihat dari sudut pandang pada hari inilah, sama seperti yang dia katakan kepada Filipus itu. Pastor Fernie ada menyebut tadi juga mengenai Filipus pada hari ini, dia punya aplikasi pada hari ini. Sama seperti apa yang Yesus katakan kepada Filipus, "Setelah sekian lama kamu mendengar akan aku, kamu membaca akan dalam Alkitab, kamu tidak kenalkah?" You know, that kind of understanding. So bila Yesus tidak mengatakan itu, dia bukan mengatakan secara langsung, "Hei, saya Tuhan." Tetapi bila kita melihat kepada pembelajaran dan kita menggunakan akal pikiran kita, kita boleh melihat bahwa dia adalah Tuhan. Dan secara tidak langsung ataupun secara langsung, dia mau mendorong kita, ciptaan dia itu dalam rupa bentuk dia, untuk menggunakan apa yang dia sudah berikan kepada kita, minda pikiran kita untuk mengenal Tuhan. Sebab sedangkan Paulus yang mengatakan yang tidak mengenal itu, yang tidak mengenal hukum Taurat itu pun mengenal ada Tuhan melalui alam. Sebab mereka mempunyai minda. Dan kita lagi yang mempunyai minda dan juga mempunyai firman Tuhan, takkan kita tidak boleh nampak itu dengan minda kita. Saya pikir one of the way why Jesus tidak buat seperti itu kan, "Hey, you are my creation, kamu adalah ciptaanku, use your brain," gitu. Bukan itulah, tapi something like that. So that is the only way I think kita boleh claim that pengetahuan dan juga relationship itu saya punya. Saya bukan klaim yang apa yang kau bagi tahu saya itu yang saya percaya. Tidak. Apa yang saya dapat itu melalui apa yang Yesus katakan. That is my faith. Okay. I think God wants us to be like that. Amen. Have that. Saya respon pertanyaan moderator juga tadi. Kenapa Tuhan tidak menyatakan secara direct yang dia adalah Tuhan. Tetapi saya ada satu ayat yang saya jumpa, seolah-olah Yesus mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Dan mungkin Dr. Gerard boleh membantu kita dalam hal ini. Kalau kita lihat dalam Yohanes 13 itu, ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, ya ada satu statement di dalam ayat yang ke-13. Dikatakan di sini, "You call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, so you also should wash one another's feet." Apakah ini satu statement Lord di sana itu, ya, Dr. Gerard, menunjukkan Lord yang menunjukkan keilahian,
ataupun ada maksud lain? Dalam penggunaan di sini sebenarnya Lord itu merujuk kepada Tuhan. Perkataan itu boleh digunakan untuk siapa sahaja sebenarnya. Dan disebutkan di sini Yesus adalah pemimpin mereka, seorang rab, guru, pemimpin mereka, memanggil dia juga sebagai Tuhan. Ataupun Tuhan, dikatakan akulah Tuhanmu, sebab dialah yang mengajar dan memimpin mereka. Namun pada ayat yang sama juga, murid-murid itu mengenal sebenarnya siapa Yesus itu. Dan Yesus juga mengatakan, bagi saya ayat yang ke-19 itu, lebih menyatakan kepada saya, kepada kita, bahwa dia adalah Tuhan. Ayat 19 menyatakan, aku mengatakan kepadamu ini mengenai apa yang dia katakan, ramalkan, ataupun profesi mengenai Yudas, apa yang Yudas lakukan kepada dia. Aku mengatakan kepadamu sekarang juga supaya hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa ego emi. Akulah dia, I am. Dan maksud dia, dari segi pengetahuan dia juga, dia melihat kepada apa yang belum berlaku dan memastikan bahwa itu berlaku. The same thing dalam Yesaya juga seperti itu. Yesaya 44 itu juga yang berlaku. Dia dibandingkan dengan idols, dengan berhala. Berhala itu tidak boleh berpikir, tidak boleh melihat masa depan dan membuatkan apa yang dikatakan itu terjadi. Tapi Tuhan boleh. Di sini itu sebenarnya merujuk kepada apa yang dikatakan oleh Yesaya di sana juga. Dan di sana kamu boleh melihat ketuhanan dia. He knows the future. Dan I think kalau kita connect dengan apa yang dikatakan Lord itu, dan today kita sebagai Christian, that Lord has a different connotation. Lord, that means Lord of our life. Amen. Betapa satu pendekatan, satu pencerahan yang kita telah pelajari pada hari ini, melihat kepada ayat ini, sangat kaya dengan teologi, sangat kaya dengan maksud, dan juga sangat kaya dengan insight-insight yang baru lah bagi saya, karena kita membincangkan mengenai ketuhanan Kristus, dan saya sangat tertarik dan terpegun juga dengan tambahan yang diberikan dari Pastor Gerard tadi, yang Yesus mengetahui apa yang akan berlaku di masa depan. Ini adalah atribut Tuhan juga, omniscience kalau saya tidak silap, all knowing. Yesus mempunyai atribut yang sama. Maksudnya tidak lain lagi, macam susah juga kita mengklaim yang Yesus ini bukan Tuhan, sebab dia tidak mengaku juga berada itu. Tetapi dia juga tidak mengaku secara directly yang dia ada Tuhan, tetapi indirectly daripada kata-kata dia. Apabila kita boleh menggunakan kita punya consciousness kita, minda kita boleh memahami bahwa Yesus itu memang Tuhan. Jadi daripada ayat-ayat yang kita sudah lihat sebentar tadi, banyak ayat yang sudah kita bincangkan sebentar tadi, saya rasa tidak ada persoalan seperti Yesus itu Tuhankah? Bilang macam tidak logik sudah kalau saya lihat, sebab kita sudah mengupas ayat-ayat yang berkaitan dengan ketuhanan Yesus itu sebentar tadi. Kalau betul-betul kita mau yang direct claim, mungkin kita boleh lihat di dalam beberapa ayat inilah, di dalam Yesaya 44 ayat 6, di dalam Yesaya 41 ayat 4, Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 21 ayat 6, Wahyu 22 ayat mana tuh? 13. Apa persamaan ayat ini? Semuanya berkata tentang akulah Alfa dan Omega, permulaan dan yang kemudian, yang pertama dan yang terkemudian, Alfa and Omega. Semuanya ayat yang saya sebutkan tadi itu semuanya berkaitan tentang itu. Dan ayat ini diucapkan oleh Allah Bapa dan juga Yesus sendiri.
Kalau mereka berdua mengucapkan ayat yang sama, bukankah mereka ini orang yang sama? Iya. Saya kira itu menjadi satu klaim yang sangat cukup kuat lah. Argumen yang cukup kuat bahwa Yesus itu memang Tuhan. Yes. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kita semua karena sudah membincangkan topik ini dengan baik. Saya merasa sangat diberkati mendengar segala pendapat dan segala pencerahan yang kamu telah berikan. Semoga-moga kita akan dapat mempelajari lebih dalam lagi mengenai Alkitab, dan semoga itu boleh membantu kita untuk bertumbuh di dalam iman dan juga pengharapan di dalam Yesus yang sememangnya Tuhan dan Juru Selamat kita. Untuk menutup kita punya pelajaran, kita punya perbincangan, saya ingin menjemput sahabat saya Eksorti untuk memimpin kita di dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pencipta, dan Maha Hadir. Saat ini Bapa, kami telah menghabiskan perbincangan kami mengenai ketuhanan Yesus Kristus. Kami sudah mempelajari Bapa bahwa Kristus itu adalah Tuhan, dan tidak ada seorang pun yang boleh mengatakan bahwa dia bukan Tuhan berdasarkan Alkitab dan kebenaran ini. Terima kasih Bapa karena telah memberikan kami satu kebenaran di mana kami boleh lebih berharap, lebih meletakkan iman kami di dalam Yesus Kristus, supaya kami akan lebih menjadi seorang Kristen yang berpengharapan dan bersemangat untuk terus hidup di dalam Kristus. Kami serahkan doa ini ya Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.